Bismillahirrahmanirrahim. Darajatut taqwa khamsun. Satu, ayat takyal abdu al kufra wa dzalika maqamul Islam. Jadi siapapun yang tidak kafir itu sudah diberi status takwa. Karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang enggak sholat, yang perilakunya masih enggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa, tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa, tapi baru takwa dari maqam Islam, ya. Baru takwa dari kemusyrikan. Terus wa ayyat takyal ma'asiyah wal khurumati wa huwa maqamut taubah. Juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamut taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga, yang naik kelas lagi, wa ayyat taqya asyubuhati wa huwa maqamul wara'. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun enggak banget haram, tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya. Karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut, biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa, karena takut itu syubhat apa? Misalnya gini Pak Arsoyo, saya ini kan kiai disalami Pak Arsoyo misalnya mau nyalon Bupati Sleman, ya mukhalin misalnya itu kan nyalami template saya 10 juta sebenarnya order kalau jadi bupati yang anggap wah Gus Pak doanya mustajab, kalau enggak kiopo. Artinya uang ini sebenarnya uang kontrak. Kalau langsung saya makan ini saya tahu legowonya itu kalau nyata-nyata jadi. Kalau nggak jadi kan terus menyangsikan. Nah itu kalau orang waroi yang kayak gitu jangan makan. Disedekahkan saja sama fakir miskin karena itu riskan. Itu kan kayak DP. Karena nanti kalau jadi bupati betul nambahi biasanya karena itu dianggap, paham ya? Kayak kamu misalnya mahasiswa terus dibiayai calon mertua, itu kan bayangan kamu jadi rektor, ternyata hanya pengurus DPPAI, itu nggak mau. Itu subhat itu, karena nggak sesuai ekspektasi. Halal pas-pasan lah kira-kira gitu. Kayak ini dibiayai orang tuanya, nyongkornya jadi pengurus PBNU atau BP Muhammadiyah, malah tadi pondoknya. Paham ya? Nah, kalau sudah gitu namanya maqamul wara'. Terus ada lagi Pak Arsoyo, maqam yang keempat. Wa ayyat taqya al-mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari. Itu zuhud. Tapi contohnya jangan Pak Fajar, Pak Arsoyo mungkin, kalau Pak Fajar enggak mungkin. Misalnya malam-malam lapar, kalau Pak Arsoyo wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal. Tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Jadi mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Itu juga takwa. Nah, ini yang mungkin ini kelas saya. Sampean enggak percaya enggak apa-apa. Yang terakhir tuh wa ayyat taqiya khudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih mahasiswa. Enggak kepikiran kalau ini dari makhluk. Karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah. Harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi. Dia enggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo. Qulillah apa? Qulillah tsumadharhum fi khawdihim yal'abun. Kabeh ku mau nglakoni. Kabeh ku. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya. Kabeh ku Allah. Kalau sekarang belum mau masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya. Pasti mau. Baru saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pak Sudanda ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain